Full pokoknya untuk masuk di game yang ketiga. Kali ini dari arah bawah hospital menuju ke arah Novo. Lagi-lagi flight path yang agak pelit, tapi kita lihat dulu. Update circle-nya nanti akan seperti apa. Kalau tadi kanan ke kiri bawah, sekarang kiri ke kanan bawah. Akankah circle-nya ke kanan atas? Masuk akal. Masuk akal. Coba ya kita lihat ya guys ya. Soalnya patternnya kayak gitu. Kita dari sambil kemarin. menghafal ya. Yeah. Kita sambil menghafal. Nggak, soalnya Irangel itu patternnya hafalan sebenarnya. Iya sebenarnya kalau lo bilang pas gue dulu pattern main ya. di PNC sih. Gila. Gila. Mulai sombong. Pernah main di PINC walaupun hashtag 15. Tapi grand final bos. Oh iya tapi keren. Grand final. Gue Dan berdiri. banyak yang ingin memperebutkan posisi itu. Yes, gue di grand final dapat handphone. Wih. Main buat jajan. Dulu kere anjir. Sekarang udah kaya ya? Enggak. Oh sombong Agus. Mentang-mentang sekarang udah jadi ya begitulah Ya, pokoknya. terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin. tentunya, dan ya beberapa tim udah mengamankan sisi atas dari George Paul. Tentunya ini diuntungkan untuk mereka untuk looting lebih cepat lagi. Yogi yang nggak terlalu diuntungkan, mereka yang turun terakhir agak sedikit memakan waktu dan Salah. Circle mendonat agak ke kanan sedikit. Yes, tapi agak sedikit salah prediksi kita tadi yang kita Biasa. ngomongin bahwa pesawat seperti itu apakah sesuai dengan analisa menuju ke bagian kanan atas tapi ternyata menuju ke bagian tengah dan agak sedikit ke arah kanan bawahnya. Wah, Wow. Oke, nampaknya sudah ada inisiasi tembakan dari seorang Tony K yang dimana Team Secret touchdown untuk mengambil vehicle dulu di sekitaran jembatan di George Paul. Tapi belum ada yang di take down ataupun di knockdown, hanya mencicil dari HP Team Secret. Ya lumayan ngasih zoning Lumayan. out supaya tidak terlalu banyak mengambil vehicle di areanya Face Clan karena Face Clan juga butuh vehicle. Langsung menuju ke arah Severny, berarti kalau kita berbicara tentang Secret yang mengambil vehicle di sekitarnya Face Clan harusnya bakal jadi area yang enak banget. Dan entah kenapa gitu, gue punya feeling bahwa sekarang gameplaynya bakal agak sedikit lambat temponya. Karena mereka sudah mulai mengamati beberapa pergerakan dari tim-tim lain untuk di hari terakhir ini. Dan juga kayaknya yang lebih berhati-hati adalah tim-tim yang poinnya tipis-tipis banget Gus. Tergantung sih, sebenarnya kalau circle seperti ini bisa dibilang ya lo bakal main slow aja. Lo udah bisa dibilang pasti mendapatkan circle, lo mau turun dimanapun. Tetapi perbedaannya adalah tim yang lagi kejar storan, mereka butuh elimination lebih Yogi. Yap. Dimana eliminationnya entah mungkin mereka butuh 10, mungkin mereka akan lebih cepat untuk mendapatkan choke point. Yang dimana choke point tersebut akan dimanfaatkan untuk menculik satu demi satu player yang berlalu lalang. Gue malah berharap banget sih buat EVOS. Supaya EVOS bisa mengejar Yeah. poin mereka. Mereka ada di bawah MS Konburi. Hanya terpaut 7 poin doang. Oke. Setidaknya bisa mepet lah untuk ke arah Face. Supaya ada beberapa lemparan slot juga untuk EVOS. Kalau bisa masuk di top 3 itu lebih bagus. Kita berharap juga Geek, MSC pun dan Eagle bisa mati poinnya agar RQ sedikit naik. Memang ya. Kadang kalau kita berharap sesuatu ada doa baik. Iya. Ada doa buruk. Iya, tapi ya gimana ya. Kita yang namanya harapan sama prediksi bedain guys. Iya, Beda betul. harapan sama prediksi. Prediksi ya kita memprediksi atau ngasih komentar secara objektif. Sesuai Betul. dengan kualitas tim tersebut. Step up mereka seperti apa. Berubahnya mereka seperti apa. Betul. Tapi kalau harapan udah pasti kita Indo Pride banget lah. Betul sekali Yogi. Sangat setuju kali ini sama Yogi. Kemudian juga bagaimana gue ingin melihat ada gak sih begal-begalan untuk menabrak satu tim. Karena biasanya tim Itu yang bahaya sih. Iya, gue Itu tahu yang bahaya. bukan bagian timnya, tapi strategi itu selalu ada untuk coba matiin poin dari lawan. Gue sebenarnya lebih takut kayak gini sih. Mungkin kita sedikit flashback lah ya dengan apa yang pernah dilakukan Aura waktu itu. Iya. Kalau nggak salah Oh ya. di season 2 ya. Hatin. Di season 2 kalau nggak salah, saya inget gue di mana Aura percobaan pertama nabrak satu tim, itu mereka ngerata. Dan itu malah merugikan untuk tim yang lagi kejar-kejaran poin di bagian atas. Tapi untuk percobaan berikutnya, di Vikendi-nya kalau nggak salah, zaman itu masih ada Vikendi setahu gue. Gue agak-agak sedikit lupa, gue ingat banget momentum itu ketika melawan tim Secret Jin. Ah Tim iya, Secret Jin, betul. Soalnya waktu itu Kengzo yang menjadi andalan untuk TSJ. Itu masih ada Vikendi berarti. Masih pada tinggi. Masih ada Vikendi. Kalau nggak salah Aura itu nabrak 2 kali. Pertama mereka nabrak itu gagal. Yes. Terus habis itu mereka ada sedikit permainan psikologi di mana Aura turun di drop zone-nya Secret Jin. Terus tiba-tiba Secret Jin turun di drop zone-nya Aura. Mereka nggak ketemuan tapi entah kenapa pas lagi rotasi bertemu dan alhamdulillahnya Aura waktu itu menang. Yes. Sebenarnya kalau mau kayak gitu bisa aja untuk tim Indonesia saat ini. Tapi resikonya adalah ketika kalah fight. Itu bakal memberikan rugi. poin lebih. Nah jadi itu gambling banget sebenarnya. Oke, dan kita sudah melihat ini adalah pemain favorit dari Sanskuy, sang pencinta The Reds, Ravenclaw alias Mas Kumis. Cukup Wallace aja dia terbang ke sisi atas, nggak ada yang mengganggu gugat juga, cukup aman dan tanpa ada radar yang mengganggu dan Axis. Ini tim yang sekali lewat 4 player di late game benar-benar ngeri. Tapi kalau mid game dia udah putus 1, putus 2 kayak ya udah mereka kalah gitu aja. Cuma memberikan distract itu di hari kedua kemarin. Itu kayak mereka ngebuyarin posisi-posisi atas. Bener. Kayak atasnya udah agak enak, terus tiba-tiba mereka step up, itu yang ngebuat bagian papan tengah ke atas lah, lebih tepatnya agak sedikit bergoyang, tapi
ya mau gimana, tim-tim atas juga mentalnya udah mulai strong. Menurut gue untuk hari terakhir ini lebih karena mental sih dan ketenangan. Betul. Ketika mereka bisa ngatur mood mereka bermain dengan bagus, ketika mereka bisa mengatur mental mereka juga mereka bakal bermain dengan bagus. Tapi kalau dua hal itu terguncang, mood mereka terguncang, mental mereka terguncang, gue rasa bakal susah banget buat mengejar. Betul sekali, gue setuju banget sama lo. Ini bukan masalah individual skill lagi, ini udah bukan masalah strategi lagi. Di hari terakhir adalah masalah mentality. Mental lo terjaga dengan baik, main lo pun akan all out. Tapi kalau mental lo beban, adanya pressure, pasti tangan tuh akan setengah keluar mau mencet, setengah itu ada keraguan juga yang dibilang baby lah tadi. Ya soalnya bohong lah kalau kita Betul. bilang setiap tim bahkan player yang bermain gak merasakan beban mereka, gak Betul. merasakan tekanan. Bohong kalau misalkan pemain tersebut bilang kita ngerasa main nyantai-nyantai aja kok. Gue yakin lah tekanannya pasti ada gitu. Tekanan dari diri sendiri yang ingin memberikan yang terbaik tapi ternyata hasilnya belum bagus. Terus belum lagi dari manajemen. Betul. Belum lagi dari republik kita, dari negara kita ini yang punya harapan besar teman-teman komunitas PUBG Mobile untuk melihat perkembangan setiap tim Indonesia. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Betul. Terlepas dengan apa hasil yang mereka dapatkan. Walaupun sekarang kalau kita lihat dari GD mereka tampil mungkin dari hasilnya tidak maksimal dan membuat kita tidak puas. Tapi gue harapkan mereka belajar dari hal ini dan memperbaiki diri mereka untuk persiapan nanti di PMGC. Yes, jadi di spam langsung aja Indo Pride untuk keempat tim Indonesia yang sedang bermain. Jangan ada yang saling ngehujat. Amin. Jangan ada yang bilang budat badut, kebiasaan jelek. Kalian harus dibuang. Dan juga satu lagi, kalian yang banyak komentar di live kolom komen langsung ikutan event gue. Di mana kalian bisa menganalisa dan bisa dicek juga di YouTube dari Bro Pasta. Betul, itu kita udah izin ya. By the way kita Iya. mention ini udah izin sama penyelenggara juga. Jadi Boleh. aman dan diperbolehkan. Jadi jangan tiba-tiba, waduh endorse gratis nih. Tidak seperti itu. Kita Dan sudah izin. Ini kreativitas. Betul. Karena nggak Dari ada- lu sebenarnya idenya sih. Terima kasih. Karena lu sering dibacotin orang. Iya, gue mau Jadi lu tahu punya loh. ide kayak Emang gitu. nih orang bisa apa loh analisa gitu loh. Gak segampang itu loh. Oke, kalian ikutan aja lah. Pokoknya event dari Agus ada 3 juta rupiah yang disediakan. Ya. Tinggal bikin video analisa. Pilih Udah. satu tim yang WWCD. Bahkan ada yang taunting kali ini BN. Kayaknya mereka sudah bermain dengan begitu lepas. Dua-duanya nih. Enggak. Gue harap Gue ketawain. Lu udah ketawa duluan, Kam. Red. Dan akhirnya nyerah. Ya udah. Daripada mobilnya nyangkut, tinggalin aja lah. Yes, dan nampaknya mereka lebih mengambil jembatan sebelah kiri aja dari Baunam dan begitu pun. Genesis Dogma, mereka juga sudah berjalan cukup cepat. Yang dilakukan kali ini dari masing-masing tim melakukan rotasi. Nichil karena sebelah kanan hampir sampai di Bukit Pochinki yang dimana ini enak banget buat ngontrol tim-tim yang juga melakukan rotasi. Betul, Onyx juga bakal bermain santai ternyata. Karena tadi kalau kita perhatikan circle yang menuju ke bagian kanan, mereka tinggal bergerak ke arah utaranya. Mungkin mereka akan bermain dengan gameplay yang biasa dilakukan oleh tim-tim dari China. Apalagi Ya. for AM ya yang suka Nabrak rotasi lewat utara juga. Ya, ya. Yang benar-benar ngatur temponya. Dan menurut gua semenjak kejadian itu banyak tim Indonesia yang berpikiran sama gitu. Untuk mengadaptasi gameplay tersebut dengan kekuatan dan apa yang mereka punya. Tapi dengan catatan, individual skill lo mesti Nah, kuat. Itu yang pertama. Itu not Komunikasi penting lo nggak boleh miss. Lo harus benar-benar ngelihat kanan kiri, jangan ada miskom. Cek kayak lo ngelihat satu player ternyata satu tim. Betul. Itu Infonya belum masuk semua ya. Benar. Jadi benar-benar harus maksimal untuk bermain seperti itu. Nggak bisa sembarangan. Juga kalkulasi itu mesti pas. Apalagi nanti kalau udah tingkat PMGC, semua tim itu udah kelas dunia cuy. Iya, gue jadi keinget ini sih. Zaman dulu itu ada tim Mega, di mana Mega Rokfiat, Conqueror. terus ada Stone juga, di mana mereka masih bergabung dalam sebuah tim dengan komposisi mereka yang benar-benar menggila, setup 1-3 dan Rokfiat yang di depan, tapi dengan kesabaran dia, dengan timingnya, dia bisa setidaknya ngambil 2 atau bahkan 3 pemain dan beberapa kali juga ngeratain satu tim seorang diri. Itu di momen tersebut. Kalau sekarang kayaknya buat momen tersebut kayak agak susah gitu, karena gameplay dari tim-tim sekarang udah mulai ngeprank. Oke, Terkesannya oke. satu, tapi ternyata 3 orang dalam situ gitu. Jadi baitnya emang udah benar-benar bagus banget sih. Ini lo percaya Gameplaynya udah nggak? berbeda. Pochinki kanan bawah bakal menjadi last circle. Pochinki Kanan bawah. kanan bawah. Tebak-tebakan sama gue nggak? Pochinki kanan Ya, bawah. antara Pochinki kanan bawah. Gue confirm malah kiri. feeling gue agak di deket. Prediksi, jangan Ya di prediksi. jangan- Shelter, gue shelter. Shelter ya. Oke, ini prediksi. Kalau diprediksi di kayak circle dihujat juga sih keterlaluan gila. Buset dah. Ya ampun, tapi dari RRQ mereka seperti biasa nggak terlalu jauh untuk touchdown dari school. Origi. Mereka mengambil sisi tengah dan juga Voldemort tampaknya membuka jalan juga begitu untuk Thor Rifle. Keburu mencoba mengambil satu pemain dari QB dan berhasil diledakkan, diexplode dan belum secure begitu saja. Masih mencari pemain-pemain dari Geeks yang lain. Snipes, bisakah dia ditumbangkan oleh sang pemburu? Belum. Mas Kumis tipis masih gagal.
Betul, masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi setidaknya dari 4 Rivals mereka berhasil memotong rotasi dari Geek Fam. Kali ini Snipes langsung turun dari arah mobilnya tentunya. Sudah selesai melakukan healing, belum ada jemputan dari pemain-pemain Geek Fam yang lainnya. Betul. Belum ada follow up juga dari pemain-pemain Geek Fam yang lainnya, tapi ada smoke setup sudah mulai terpop out kali ini. RRQ juga join the fight, memberikan tapping fire-nya dan akhirnya jemputan pun datang kali ini. Snipes akan diselamatkan, tapi di arah lain Vampire mulai bertemu dengan Eagle Esport. Tembakan dari belakang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Oke, Vampire nampaknya juga sudah menelik pergerakan radar dari pemain-pemain Eagle Esports. Tapi Eagle sudah mengamankan diri mereka di kompon yang sudah enak banget mereka tempati. Begitupun dari Vampire Esports, mereka nggak melanjutkan fight-nya. Atau sedikit memutarkah? Gue belum tahu keputusan apa yang akan mereka ambil. Dan begitupun dari RRQ, mereka memberikan distract juga terhadap Kick. Nampaknya untuk memberikan kikisan utility. Men, ini RRQ berani banget. Mereka nge-fight 2 tim secara bersamaan. Harus kayak gini. Betul, ini yang biasanya mereka lakukan gitu, tapi agak berbeda. Ini ada sedikit adaptasi yang dilakukan sama RRQ. Kalau zaman dulu RRQ di belakang kayak gini mereka bakal fokus ke satu tim. Betul. Tapi sekarang mereka benar-benar nge-zoning out 2 tim yang ada di sekitar mereka dengan kontrol area yang menurut gue nih sebenarnya agak sedikit riskan sih Gus. Agak sedikit terbuka dari bagian belakang dan harus di-split kayak gini kalau mereka ingin menguasai daerah ini. Ya, dan ya gue setuju banget yang seperti yang lo bilang, mereka adanya perbedaan, lebih berani lagi untuk mengambil 2 angle yang berbeda. Betul. Dan gue pede dengan individual skill dari Mort, Voldemort, Nerpeko, dan juga Asa. Apalagi Asa yang kita tahu dia transferan dari Voin. Ketika dia masuk ke RRQ, 3 player ini bisa mengimbangi dia dan menjadi monster untuk RRQ dan memberi perbedaan. Bahkan juara League. Ini tanpa diduga-duga juga. Dan di arah CCTV lain kita, Onyx sudah menyeberangi ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Wow. Dan berpencar cukup jauh Sembai sebelah kiri, Error di tengah, Jabs belakang. Ini rotasi yang cukup apik. 1 touchdown depan, 1 ngejaga, 2-nya langsung maju. Tapi ini simple rotasi gak sih? Kayak strategi basic yang biasa dilakuin sama beberapa tim juga. Ngirimin 1, aman, yang 3-nya follow up. Kirimin lagi 1, 3 lagi follow up. Kalau ada gangguan bisa follow up 1 orang di depan, jadi 2-2 setupnya. Kayak kecil kita tak benteng. Main benteng. Bener kan nih? Iya bener, di follow up. Cuma nggak berhadiah. Iya, kalau berhadiah ngeri. Kalau ini kan $200.000. Iya. Hadiahnya gede banget gitu. Ya, lo ngerti kan yang gue maksud. Mainan masa kecil berhadiah. Waduh tua banget bagus ya. Oke dah, tapi dari Onyx Jeff sudah memiliki lengkungan mangkuk yang cukup enak untuk mendeteksi pemain yang berada di depannya. Team Secret yang menggila kali ini, entah itu di hari terakhir padahal di hari Super Weekend. Mereka nggak masuk, gue juga tanda tanya sebenarnya mereka kenapa. Tapi kali ini mereka menggila, mungkin percobaan sih bisa dibilang. Kalau lo bilang kayak gitu ya, sama halnya kayak yang dilakuin sama tim-tim Thailand gitu. Mereka minggu-minggu pertama kayak cuma mengamatin terus tiba-tiba mereka menggila banget. Dan Circle kali ini ternyata menuju ke arah sebelah kanan, masuk ke arah Prison. Waduh, gila GG nih. Gue sebenarnya agak gimana gitu kalau kita circle-nya ke arah Prison ya. Ini high ground control-nya nggak terlalu banyak loh. Tapi untuk masuk ke bunker untuk di setup, tapi Micha tertunduk lemas, dia bisa diculik oleh Fast Clan. Mr. Five tadi yang memberikan, oh enggak, Tony K ternyata yang menculik. Ini lagi-lagi emang bocil kematian yang meresahkan untuk tim-tim PMPLC. Tapi Voldemort harus berhati-hati karena ada tembakan yang cukup masuk ke arah badannya. Masih bisa lolos. Wah, dan Vampire dan juga Lamborghini benar-benar mereka mengikuti pawai 17-an berbarengan. Iya benar-benar mereka ada sedikit San Mori yang dilakukan oleh semua tim secara bersamaan. Sedikit menahan tembakan karena mereka bakal fokus menuju ke bagian dalam dari circle yang ketiga. Tembakan demi tembakan sudah mulai diberikan. Kali ini Vampire sudah berhasil touchdown ke arah tempat yang mereka inginkan. Dan The Xavier ketika melihat kanan mereka sudah diisi oleh Vampire, mereka memilih jalur yang lain. Tapi di depan sana mereka sudah ditunggu oleh tim Onyx. Oke, dan yes dari The Xavier mereka harus lebih berhati-hati lagi karena di bawahnya adalah penjara. Dan sudah ada MSC yang sudah touchdown dan diberikan tembakan juga. Tapi Onyx ternyata yang nge-backstep mereka. Satu pemain Jeffs harus berhati-hati. Gue gak melihat cover-coveran yang lainnya. Tapi Duch nyaris saja 3/4 darah bisa di take down. Tapi masih cukup aman berlindung di balik-balik rekannya. 3 orang. Betul, dan tadi gue ngeliat di kill feed akhirnya kita memperhatikan beberapa pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim Indonesia yang lainnya. Tadi kita udah ngeliat EVOS, kita udah ngeliat RRQ, dan saat ini tadi di arah elimination feed kita melihat Bigetron. Namun untungnya belum ada confirm elimination, dan ini adalah sebuah hal yang tidak ingin kita lihat di mana ada 2 tim Indonesia yang bertemu di menit ke-14 di mana ini masih mid game akan menuju ke late game tentunya. Dan Red Face belum ada pergerakan yang mereka buat. Ini tembakan yang benar-benar bisa ngebuat GD memilih jalur lain lagi untuk masuk ke dalam zona. Iya, ada sedikit keraguan dari tim-tim yang mengambil sisi dari barat circle. Mereka agak sedikit slow down tapi berbeda dengan EVOS. Ini strategi yang amat cerdik menurut gue. Mereka mengambil pinggiran aja, nggak langsung menekan ke arah shelter tengah. Dan lebih memilih untuk mencari elimination. Ini gue bilang, ada target sendiri dari EVOS. Elimination tadi enak banget bisa mereka dapatkan. Kemudian di arah CCTV lain, Bigetron Alliance sudah terculik 1 playernya, menyisakan 3 player aktif. Tetapi ada tetanggaan juga. Baonam United cukup dekat dari arah mereka. Yes, kali ini BN dan ternyata alhamdulillah luar
NMAX. Hai, kita sudah menyentuh angka 1 juta viewers. Alhamdulillah. Bertambah lagi Yamaha NMAX yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang beruntung di kolom live chat yang sudah mengikuti keseruan untuk 1 juta viewers. Bentar, handphone gue mana nih? Ikutan. Oh, ikutan. Siapa tahu dapat. Saya sudah ikutan. Lu serius lu udah? Ikutan. Handphone Saya gue di atas 6 lagi. akun sudah ikutan. Kayak gacha lo. Bodoh amat, pokoknya gue juga pengen dapet. Ya mudah-mudahan ini menjadi rezeki untuk kita warga Indonesia. Terima kasih atas dukungan kalian, Indo Pride Gila, men. kalian. Tinggal satu yang belum. Apa? Like-nya belum tembus 100.000. Oh iya, jadi 1 like sama dengan 1 doa supaya EVOS pun juga mulus langkahnya untuk RRQ lebih powerful dan GD pun bisa lebih step up lagi di match-match terakhir dan Circle sudah mengecil lagi di antara Shelter, Prison dan juga Mansion yang dimana sekarang banyak tim yang lagi memberikan distract di area safe zone di atas Milta. Betul sekali. Kalau kita perhatikan sepertinya belum ada tim yang dipulangkan karena lobby, bahkan belum ada yang bentar-bentar pincang, baru Bigetron, Kick dan juga Exis yang sudah kehilangan 1 pemain mereka. Dan kalau kita perhatikan ke arah lain Gus. Iya. Ini gue ngelihat di jumlah like-nya itu udah di angka 89.000. Alhamdulillah, terima Dikit kasih. lagi untuk menyentuh angka 100.000. Let's go yang belum like, silahkan di like. Gunakan semua akun yang kalian punya ya. Yes, 200.000 like Lamborghini dari pasta. Tidak begitu dong. Tidak Gantungan begitu. kunci. Jepek. Jepek. Oke, dan dari MSC, ini tim yang splitnya ngeri banget kalau dilihat dari minimaps 2 di atas 2 di bawah. Bagaimana 2 dikontrol itu untuk menjaga timur, 2 di bawah untuk menjaga sisi selatan. Dan banyak tim yang tadi gue prediksi lebih mengamankan sisi bunker untuk menunggu circle selanjutnya. Tapi dari Geek sudah membuka smoke yang dimana dia bertetanggaan bunker dengan RRQ yang sering banget memberikan distract dan juga tadi memberikan beberapa frag granatnya. Ya, kalau ngomongin tentang bunker tentunya ada 3 tim yang sudah cukup dekat. Ada Geek, ada RRQ dan juga ada Vampire. Di mana Ya. 3 tim ini sudah menjaga untuk beberapa mulut dari goa-goa bunker ini. Ngeri banget. Mulut dari goa-goa bunker ini. Belum ada yang saling bertemu gitu. Semuanya masih bermain aman. Bahkan dari Geek Fam mereka lebih memilih rotasi melalui jalur dalam dari arah bunkernya, tidak berotasi di bagian atas karena mungkin terlalu beresiko. Sudah ada RRQ, sudah ada Vampire juga yang melakukan setup di bagian atas. Mereka lebih milih rotasi lewat jalur bawah. Tapi di arah lain dari EVOS mendapatkan 1 pemain dari Fast Clan. Belum ada confirm elimination, tapi setidaknya EVOS sudah mulai memotong rotasi dari beberapa tim. Tapi Liquid dan juga Ryzen, 2 pemain Bigetron yang lainnya kali ini mereka Wah, cukup dekat GG. dengan tim Secret dan iShot berhasil diamankan oleh Liquid kali ini. Bertemu dengan 1 tim, kali ini Ryzen bakal ada close combat, tapi ternyata Ryzen fokus untuk melakukan rotasi. Sebuah objektif gameplay yang sedang dimainkan dengan 2 pemain Bigetron yang tersisa. Iya, cukup hebat mereka bermanuver dari arah timur menuju ke arah utara, di mana Secret pun tadi agak sedikit kewalahan memberikan distrakan juga, tapi ada tetangga juga di bunker lain dari Geek, adanya Vampire yang sedikit dan EVOS sudah terpantau akan fight terhadap Fast Clan. 1, 2 frag granat, 3 bahkan untuk dibukakan ke arah Red Face yang sedang tertunduk lesu, sedang tertunduk lemas, berharap adanya revive biar bangkit 4 pemainnya dan 2 bebek pun meledak ke arah 1 player. Enggak, ternyata EVOS. KF yang tertunduk EVOS yang lemas. ternok, tapi ada True Smoke yang sudah mulai dibangun, tapi 2 pemain dari Fast sudah mulai keluar dari arah bangunan tersebut, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan ada granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari Fast Lane. Belum ada yang tertumbangkan begitu saja, tapi 2 pemain dari EVOS saat ini dalam posisi yang sangat berbahaya, bahkan salah 2. Ada 2 pemain EVOS yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara Microboy yang akan berupaya untuk menyelamatkan seorang KF tercover dengan adanya sebuah jeep yang sudah mulai terbakar. Kali ini tentunya bakal menjadi defensif untuk tim EVOS, tapi 3 pemain dari Fast Lane sudah sangat siap dan ada lemparan granat tadi, ada True Smoke juga yang sudah mulai dilemparkan tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi di arah lain dari Ryzen mendapatkan 1 pemain dari tim Secret yang dijumper dipulangkan menuju ke arah lobby dan EVOS Gila. ternyata selesai. Rata sudah Fast Clan memulangkan EVOS ke arah lobby. Nice try untuk tim Indonesia. Nice try untuk EVOS, tapi jangan khawatir, masih ada 2 game yang tersisa, masih ada secerca harapan untuk mereka mengamankan slot dari PMGC. Kali ini dari Vampire membukakan trap di arah sisi bawah dari Stone. Yes, masih santuy-santuy aja mereka bermain di pinggiran blue zone dan tim Secret sudah berada di flat ground yang dimana Circle lebih mengerucut mengarah ke arah For Rivals yang berada di pinggiran-pinggiran dan kita lihat Ryzen di sisi atas pun sudah lemas di blue zone menyisakan Liquid last man standing. Tapi tugas yang dijalankan oleh Ryzen bener-bener worth it banget. Dia motong semua tim yang ada di bagian atas, dibersihin jalurnya. Liquid enak banget kalau mau datang dari arah utara. Ini yang bakal chaos banget Gus, itu yang ada di bagian selatan. Yes. Lu lihat tadi berapa tim yang di selatan itu kayak 6 tim ada kayaknya di arah selatan. Gue juga gak tahu mereka benar-benar akan full fight kah atau ada yang Ini sedikit prison. melawan dari Blue Zone, tapi ada 1 bom yang meletup tepat di depan muncung dari pemain-pemain dari Infinity dan DX. Mereka langsung aja memberikan penetrasi step by step dari Dutch, nggak terlalu terburu-buru, masih memberikan juga 1 frag granat nggak tahu dia. balik-balik.
pepohonan tapi dari Mela harus berhati-hati dan Lamborghini nerobos aja nge-speed 180 km per jam dan selesai nampaknya Infinity. Oh belum, masih ada last man standing-nya tapi Dutch, yes, di Xavier berhasil meluluh lantakan Infinity. Betul, dipulangkan ke lobby tapi kali ini masih ada 13 tim yang tersisa. 1, 2, 3 tim Indonesia masih bertahan. Ada Bigetron, ada RRQ dan juga ada GD yang masih bertahan sejauh ini. Dan BN sudah mulai membangun pergerakan mereka. Mereka ingin masuk ke dalam zona. Di bagian depan sudah ada Onyx yang bakal memotong rotasi mereka. Apakah BN kali ini White Cat? Bisakah dia selamat melewati 2 pemain dari Onyx? Agak sedikit terjungkal baginya tapi masih bisa ngacir ke arah depan. Malah di bagian belakang ternyata Sembai ditabrak oleh seorang Noaz. Sebuah accident terjadi dan Sembai sepertinya bakal disantap oleh tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Gila, ini keberanian yang sangat amat luar biasa dari Baona. Mereka tanpa pikir panjang langsung aja mengamankan sisi dari ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Memang dapat lost circle zone, tapi masih ada waktu beberapa detik dari tim-tim yang berada di safe zone bisa menyantap mereka. Tapi RRQ, aduh sayang, tapi nggak apa-apa, it's okay, no problem. Kemudian juga kita masih memantau pergerakan dari 2 tim Vietnam ini masih memberikan distrakan yang amat luar biasa. 3 tim bahkan, 3 player maksud gue dari Eagle bisa ditumbangkan dan ada follow up lagi dari 1 buah Fred Granat. 1, 2, 3, Duar. 3 Nmax didapatkan. Masih terlalu jauh ternyata Yogi. Agak sedikit over ternyata tenaga yang dikeluarkan untuk melempar granat tadi. Masih belum bisa tapi tiba-tiba Eagle seperti bulangan menuju ke lobby. What? Sebuah counter nade entah dari arah mana menumbangkan 1 pemain dari BN. Yes, benar-benar dari tim Vietnam ini terbiasa berperang di pepohonan nampaknya. Kemudian juga bagaimana dari Axis. Mereka sudah memasuki Timur Circle dan ada Genesis Dogman di Tanggara pun lagi mengamankan pinggiran-pinggiran circle dari Heinop. Sedikit memaksakan ke arah sisi atas, ada MSC yang siap siaga juga menyambut kedatangan. Oh enggak, terlalu menekan ternyata. Dan kembali lagi dari Baona, mereka masih sedikit tryhard untuk mengamankan body system mereka di ladang gandum. Dan Genesis Dogma, mereka Last masih man. agak sedikit struggle, menyisakan Satar sendiri. Betul, tinggal Star yang tersisa. Daybot bakal dimakan oleh Onyx, tentunya menjadi poin untuk Onyx. Betul. Sementara Jasper dari MS Konburi juga sudah bleeding out di bagian luar dari blue zone-nya. Kali ini semakin menepis tim yang tersisa, 5 tim saja yang tersisa termasuk tim Secret. Gila men, Secret bener-bener bermain dengan sangat bagus loh. Untuk di babak final ini Gus. Terlepas dari rasa Indo Pride gue ya, gue harus berkomentar secara objektif dan respect dengan apa yang dilakukan sama tim Secret. Mereka benar-benar menggila banget di babak grand final. Ya mereka tahu timing. Kurang lebih gameplaynya sekarang kayak gameplay Fast Clan juga sih menurut gue. Tapi dari tim Secret nih, ya nggak terlalu terburu-buru. Mereka perlahan di main Blue Zone pun gak ada masalah. Melawan Blue Zone sedikit pun ya udah lah ya. Tinggal nambah aja ngikis utility lo sedikit. Ketika mereka aman sudah di sisi atas, mereka pelan-pelan nggak terlalu menusuk ke arah tengah. Nambah obstacle bebatuan natural. Tapi dari api, dia harus di-refrag balik. Adanya Rambo juga yang bisa diselamatkan. Dari Reed, masih cukup santai, masih cukup slowly aja. Dan Genesis Dogma Satar, last man standing masih berhasil bermain sampai di hashtag yang keempat, Yogi. Gila ini nice try banget ketika buat GD Gits. Mereka benar-benar survive dengan 1 pemain yang tersisa. Belum pertembakan dari GD Gits, tambahannya elimination juga masih belum terpantau di arah elimination feed. Malah Fredo yang sudah melakukan fight kali ini bakal melemparkan granat karena depan sana, karena di balik pohon ada 1 pemain dari Volleyball yang akhirnya berhasil diamankan oleh seorang Fredo. 1 down, tinggal mencari korban yang berikutnya lagi. Yes, dan gue berharap banget Satar bisa hashtag kedua, mudah-mudahan saja. Itu udah hasil yang sangat amat baik banget. Biarkan For Rifles, biarkan Baonam, biarkan tim Secret saling adu baku hantam. Kemudian juga dari Capone, nggak terlalu terburu-buru, semuanya menunggu circle ke-7. Blue Zone lebih mengecil lagi dan setup smoke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak banget Yogi. Kebanyakan. Agak lebay lo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 lah ya. Nggak nyampe 11. Banyak banget smoke di ladang yang hijau tadi. Karena bukan di ladang gandum mereka melakukan fight-nya. Mereka berperang di bagian rumput yang hijau. Dan Epi tertembak dari seorang Fredo. Lagi-lagi Fredo berhasil mendapatkan 1 pemain dari For Rivals. Kali ini ingin dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi jaraknya masih belum berani untuk menembak. Karena ada beberapa covering fire yang diberikan oleh pemain-pemain For Rivals. Nampaknya Sadar sudah terdeteksi oleh pemain-pemain Baonam. Capone bahkan memberikan distract. Apakah Satar kita doakan mudah-mudahan Satar bisa nge-clutch 2 pemain, 3 pemain bahkan dari pemain-pemain Baonam United. Cukup bersabar tapi ada ya 1 Fred Granat belum terlalu on point. Lumayan 1/4 damage masuk. Tapi dari Sadar sedikit memundurkan dirinya, pelan-pelan jadi cacing. Melihat juga, mendeteksi juga. Tapi For Rifles diberikan distract terus-menerus. Capone please gak apa-apa, lo ke For Rifles dulu daripada Betul, jangan ke arah Satar, karena For Rifles dulu, tembakan yang di depan dulu baru ngurusin yang ada di sebelah kanan. Benar. Itu lebih penting. Benar. Kali ini gue setuju banget sama Yogi. Tapi dari Satar, please Satar,
kalem aja dulu, lo dapat circle. Mudah-mudahan circle, sedikit Satar ke selatan. Ya ampun, tapi nggak apa-apa. Karena Baunam fokusnya ke arah For Rivals yang gue berharap nanti Satar akan bisa memberikan distract menjadi third party. Iya, gue harapin bisa ngasih backstep dari bagian belakang karena tadi angle-nya Satar enak banget buat nembak. Tapi ternyata dari Capone dia masih fokus untuk melihat karena Satarnya sudah mulai mengeker dengan menggunakan Iron Sight kali ini mengganti dengan scope 4. Ternyata RDS tadi belum pertembakan pasti bercukup bagian depan sana, tapi kita lihat Satar benar-benar bersabar untuk memberikan tembakan ke arah depan. Sabar gitu. Oh iya, sabar. Bisa juga sih masuk pemberian. Bagus juga. Oke, kembali lagi ke Satar, masih memberikan juga eksperimennya 1 granat, 2 granat bahkan sudah dilemparkan kokangan granat yang ketiga. Kita doakan Indo Pride untuk Satar, mudah-mudahan bisa dia mengambil 1 nyawa setidaknya dari Baunam United. Tapi tim Secret rapi banget portingan yang dilakukan membentuk segitiga. Betul. Gila, keren. Itu huruf L sih lebih tepatnya. Segitiga. Agak miring-miring Iya, dikit segitiga sih. lah. Iya. L apa segitiga nih? Segitiga. Kita mau ngekes sama mau berdiskusi gitu doang. Enggak, gue harap si Satar sih. Ada kokangan granat lagi, granat gue nggak tahu Buy one get one please gitu gua. 1 ya udahlah ya, 1 bisa didapatkan tapi masih splash seperempat. damage. Yes. Dia juga kebingungan, Campur dia juga bingung nih, ini orang di mana sebenarnya? Dari tadi di counter gak ketemu-temu gitu. Lempar granat gak kena-kena, di keker juga gak kena-kena. Wah! Yeah! Mantap! Itu granat yang matang dari seorang Satar menuju ke arah Capone. Akhirnya bawahan es krim berhasil diamankan oleh seorang Satar. Yes, nampaknya dari Silence langsung aware ke arah Satar. Mereka langsung ngebuang jauh angle dari TS. Tapi Satar bisa memberikan damage. Nyaris saja ke arah Noas. Tapi Noas masih bisa berlindung di balik vehicle yang sudah terexplode. Masih cukup sabar. Dan ini momentum sebenarnya untuk Fredo. Fredo ayo dong masuk dong. Aduh ya ampun. Kit sabar Kit. Kit, tenang dulu Kit. Kit sabar. Tapi Silent bisa ngedistract. Aduh Kit, Kit, itu kanan dulu Kit. Kit, ya Allah Kit. Ya ampun, hit Kit, ya Allah Kit, tar aja Kit. Ntar dulu Kit, sabar. Sabar, kanan dulu Kit, kanan dulu. Nah itu fokus ke arah kiri yang ngelempar granat. Satar cuekin dulu tapi Silence melihat pergerakan dari seorang Satar dan nice try untuk Star atau Satar. Dan kali ini 2 tim tersisa antara BN dan juga tim Secret masih berada di bagian atas. 1 pemain dari BN sudah dipulangkan ke arah lobby. Kondisi berimbang 2 lawan 2 tapi granat yang begitu bagus. Tinggal Fredo seorang diri menghadapi 2 pemain dari BN. Bakal langsung ada close combat kali ini ditembak menuju ke arah mobilnya. Efek ledakan yang masih belum bisa memulangkan Fredo menuju ke arah lobby. Kali ini bakal langsung diincar kolong mobilnya dan Silence masih belum bisa mendapatkan hit terakhir ke arah Fredo. Yes, nampaknya dari BN benar-benar menghancurkan posisi atas dan selesai nampaknya winner chicken dinner untuk Baunam United. Itu anti klimaks sih guys. 8, 5, 4, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 2, 14. Berapa kill? 14 kill. 14 elimination untuk BN. Betul sekali. Dan nice try untuk Satar. Last man standing berhasil mengamankan hashtag 3 dengan perolehan 6 elimination. Tim Secret juga sih, walaupun 3 elimination. Tapi placement point. Placement point, portingan mereka. Kemudian juga bagaimana cara rotasi mereka. Step by stepnya itu masuk ke dalam circle. Benar-benar rapi banget dan ini bakal memberikan kejutan menurut gue untuk di PNGC. Ini tinggal 2 game. 2 game lagi menurut lo bisa nggak? 2 game lagi. Selalu ada. Sunhawk di Wrangle. Sunhawk untuk EVOS di mana ya? Paradise bukan? EVOS nggak Paradise lagi. EVOS main di kanan kalau nggak salah sekarang. Oh iya, scraping kanan Paradise ya? Iya. Bravo kah ada mereka? Iya, Bravo. Lagi-lagi untung-untungan circle sih. Misalnya ke atas bisa banget